Halo semuanya, berjumpa kembali di AWS Channel. Pada video kali ini saya akan mengunboxing sebuah smartphone yakni Vivo seri V9 ya, yang mana pada tahun 2024 ini unitnya banyak dijual di pasaran dengan harga yang sangat murah, yakni sekitar 500 ribuan untuk varian RAM dan internal 4/64 GB. Oke, jadi Vivo V9 ini sendiri adalah ponsel keluaran tahun 2018 ya, dan pada saat itu harganya kurang lebih sekitar 4 juta ya, atau 4 juta lebih sedikit. Namun sekarang di 2024 harganya cuma 500 ribuan untuk varian 4/64. Kenapa bisa murah? Dikarenakan ini adalah jenis atau versi rekondisi atau refurbish ya. Jadi rekondisi atau refurbish itu hampir sama ya, cuma rekondisi dibuat pihak ketiga, refurbish dibuat oleh dari vendor resminya. Oke, namun biasanya yang dijual di pasaran seperti yang saya pegang ini barangnya adalah rekondisi ya, tapi biasanya di marketplace diiklankan dengan kata marketing refurbish. Oke, jadi yang saya pegang ini Vivo V9 varian 4/64 ya, ada tulisannya di sini 4/64, warnanya merah di sini. Jadi ada pilihan warna hitam, biru, dan merah, ada 3 kalau tidak salah. Dan nanti kita cek ya apakah benar RAM dan internalnya ini 4/64, karena biasanya yang tertulis refurbish atau rekondisi yang tertulis speknya ini tidak asli ya, tidak sesuai ya, namun ada juga yang sesuai. Oke, jadi nanti kita tes dengan aplikasi AIDA 64. Saya membelinya di marketplace online ya, via Shopee e-commerce. Link pembelian nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, kita lihat boxnya seperti ini ya, seperti box smartphone pada umumnya. Jadi hampir tidak berbeda ya jenis refurbish rekondisi ini dengan yang original. Oke, jadi V9 sendiri ada 2 versi, ada global dan versi Cina. Kalau yang refurbish rekondisi ini saya kurang tahu dapat yang versi mana. Kalau yang versi global dia itu pakai Snapdragon 450 ya. Kalau yang versi Cina itu Snapdragon 632 atau 62 seri 6 pokoknya. Oke, kalau di sini pembuatnya alamatnya di Guangdong ya, Cina ya. Berarti bisa jadi nanti versi Cina ya. Jika prosesornya beda, nanti spek kameranya juga beda ya. Yang versi global tahun 2018 dulu, di belakang 13 MP, depan 24 MP ya. Oke, kita lihat dalamnya isinya apa saja. Kosong ya. Biasanya ini SIM ejector dan juga softcase ya, tapi entah mengapa ini kosong ya. Oke, ini smartphone-nya seperti ini ya. Biasanya ada pembungkusnya ya, tapi ini tidak ada sama sekali pembungkus apa namanya, warna abu-abu itu. Kita sampingkan dulu smartphone-nya, buku panduan. Nah, SIM ejectornya di sini ya, dan ternyata kita tidak mendapatkan sebuah softcase sama sekali. Ini chargernya, kabelnya masih micro USB ya, dan ini charger ya. Perlu saya tambahkan di sini, jika kalian membeli smartphone versi refurbish atau rekondisi seperti ini, jangan memakai charger bawaannya ya. Namun jika kalian di rumah memiliki charger ori, entah bawaan smartphone lain baik Nokia, Lenovo, Samsung, Realme, Redmi, nah mending kalian memakai yang itu saja, karena yang rekondisi refurbish ini bawaannya ringan sekali ya. Ditakutkan tidak ada safety-nya, perlindungannya, dan nanti HP-nya udah refurbish rekondisi, jasnya juga abal-abal, takutnya gampang rusak. Oke, jadi jika memakai yang jas HP lain yang ori, meminimalisir kerusakan. Oke, HP-nya seperti ini ya. Sini ada segelnya.
Oke, perlu diketahui HP refurbish rekondisi seperti ini juga diberi garansi ya 1 tahun, namun bukan resmi tapi dari distributor atau dari tokonya langsung. Jadi jika kalian membeli via online ada apa-apa, kalian bisa mengembalikan, mengklaim dengan mengirim kembali, namun sebelumnya DM dulu ya sama tokonya ya. Nanti dikasih alamat, nanti dikirim kembali, ongkir yang tanggung kita. Namun bila kita membeli di offline di counter biasanya lebih mahal ya, 100.000, 150 daripada harga online. Namun jika terjadi apa-apa biasanya dikasih garansi tukar unit 1 kali 24 jam, lebih praktis gitu. Dan semoga saja unit yang saya dapat ini normal ya, tidak ada keluhan atau cacat sedikit pun. Oke, namanya juga barang elektronik. Oke, begini ya. Jadi ya kita kletek dulu bagian belakangnya. Oke, seperti ini. Oke, jadi pas saya kletek bagian belakangnya, segelnya ikut terkelupas ya. Jadi ini apa ya, pihak rekondisinya kurang pas ya, makanya seharusnya dipasangkan dulu stikernya belakang, baru dipasangkan dulu segelnya, baru dikasih stiker yang posisinya agak ke atas, jangan menyentuh segelnya. Nanti dikiranya sengaja dikelupas kalau mengklaim garansi, padahal tidak sengaja ke bawah dari plastiknya ini ya. Oke, dan pada kamera sendiri biasanya ada juga ya perlindungan plastiknya, jangan lupa diklitek juga, karena banyak yang komen kamera HP refurbish itu burik ya hasil fotonya. Nah, kemungkinan yang burik itu perlindungan plastiknya ini belum dikelupas ya. Nah, ini ada ini plastiknya, nah dikelupas dulu ya, jadi biar hasilnya kacanya ini bersih, tidak ada lapisan yang mengganggu sensornya. Oke, dan kita buka plastik pada bagian depan ya. Oke, jadi ini sudah, nah ini juga sama kan, segelnya juga ikut terkelupas seperti ini. Nah, harusnya segelnya dipasang dulu baru dikasih ini, atau segelnya posisinya yang lain, jangan seperti ini. Jadi kalian harus hati-hati ya saat mengkliteknya, baik lapisan mika depan maupun belakang. Oke, tadi saya mau ngomong apa ya, lupa ya. Oke, oh ini ya, ini udah ada screen guardnya ya, bukan tempered glass namun screen guard. Oke, mari kita coba hidupkan. Kemudian saya akan setting-setting dulu ya, memasukkan email, mendownload aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, beginilah tampilan utamanya. Setelah saya hidupkan ponselnya, kemudian saya masukkan email, setting-setting sedikit, lalu mengaktifkan Google Play dan mendownload beberapa aplikasi. Seperti inilah. Masih menggunakan font Touch OS yang lama ya, tahun 2018 tuh, berarti scrollnya masih dari bawah seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kalau di atas digeser seperti ini. Oke, mirip-mirip dengan MIUI ya. Oke, jadi ini tadi sudah saya masukkan kartu 4G aman ya. Terus juga sempat saya sambungkan WiFi. Oke, langsung tersambung, WiFi aman juga, tombol-tombol tidak ada masalah, layar juga jernih ya. Oke, layar seperti ini keren ya, pada masanya tahun 2018 bisa dibilang mendekati flagship ya, karena hanya seri iPhone X yang punya. Jadi Android pun meski prosesornya ini Snapdragon 4550, tetap harganya mahal juga ya saat itu ya, 4 juta lebih.
namun untuk sekarang juga terlihat masih keren juga jika dipandang. Oke, kemudian kita masuk ke pengaturan ya, lalu kita cari tentang ponsel. Nah, di sini ternyata kita klik menggunakan Vantage OS Vivo V9, versi Androidnya Oreo 8.1, prosesornya menggunakan Snapdragon 450 octa-core ya. Ini setara dengan Snapdragon 625, namun ini lebih irit ya, karena nanometernya kemungkinan lebih kecil ya, karena lebih baru ini daripada 625. Tingkat keamanan patch tanggal 1 bulan 6 2018 ya, sesuai dengan tanggal atau tahun HP ini keluar. Sini RAM-nya 4GB, ROM-nya 64GB. Nanti kita coba cek ya apakah benar. Oke. RAM dan penyimpanan. Nah, di sini tertulis 4GB ya, total ruang 64GB, tersedia segini. Sekarang mari kita cek ya apakah benar RAM dan internalnya sebesar itu. Kita klik sistem ya. Oke. Nah, perangkatnya Vivo V9 termasuk tablet ya, mungkin zaman dulu. Oke. Nah, RAM-nya 4GB LPDDR3, berarti benar ya 4GB ya, sesuai yang diiklankan di marketplace atau sesuai dengan yang tertera di kemasannya. Ini boxnya 464, karena beberapa yang saya beli terdahulu bilang 6/128, ternyata dalamnya hanya 3/32. Oke, dan penyimpanannya benar ya 64GB ya, bukan tipu-tipu ya, tersedia 49GB. Jadi ini prosesornya menggunakan Snapdragon 40 ya, octa-core ya, 14 nanometer. Jadi untuk harga 500 ribuan Snapdragon 450 yang performanya setara 625, kemudian RAM dan internal 4/64, Androidnya Oreo, itu udah termasuk bagus ya. Apalagi layarnya model iPhone X seperti ini ya, sampai atas ini ya. Oke. Jadi ini recommended ya buat saya atau buat kalangan yang menginginkan HP 500 ribuan dengan spek dan layar yang bagus. Kita lihat baterainya, ukurannya 3260 ya, standar pada masanya. Oke, Android tentu saja Oreo ya, masih Oreo ya. Oke, perangkat. Nah, ini kamera ya, jadi kameranya ini belakang 16 MP autofocus, depan juga 16 MP fixed focus. Saya nggak tahu ya ini versi Cina atau versi global ya. Versi global itu juga Snapdragon 450, tapi kamera belakang 13 MP, depannya 24. Kalau ini 16 tapi pakai Snapdragon 450 juga. Tapi pas saya masuk email tadi malah keterangannya Vivo Y85A ya, bukan V9 ya. Tidak tahu lah, karena rebranding model tuh banyak sekali ya ponsel ya. Oke, kemudian sensor. Oke, sensornya sini ada accelerometer, magnetometer, giro, dan lain sebagainya. Saya tidak begitu paham, bagi yang paham saja bisa membaca angka-angka dan tulisan seperti ini. Oke, ya seperti itu ya. Kamera juga 16 MP tergolong jernih ya, depan belakang. Ini udah mendukung bokeh ya, dengan jarak bidik maksimal dengan objek 2 meter, karena ini ada dua ya, 16 MP kamera utama dan bawahnya buat deep untuk bokeh.
kerapian bokeh. Dan kamera selfie depan pun juga ada bokehnya, namun bokeh algoritma ya. Yang di belakang ini bokeh dibantu dengan dip, jadi yang belakang ini lebih rapi. Oke, jadi ponselnya seperti ini ya, ada fingerprint di belakang, tombol volume, speaker, lubang charger, tombol jack 3,5. modelnya tergolong tipis ya, warnanya merah, jadi buat cewek maupun cowok juga bagus ya ini ya. Merah artinya pemberani ya. Oke, jadi setelah ini saya akan membuat video lainnya mengenai Vivo V9 ini seperti gaming test ya. Kita akan uji bagaimana performanya. Snapdragon 450 dengan RAM 4GB, internal 64GB, masih eMMC 5.1, menjalankan game-game populer tahun 2024 ini. Kemudian saya juga akan membuat video lainnya seperti USB OTG, terutama untuk membaca flash disk, kemampuan kamera dan videonya untuk kelas 4-bit rekondisi. Kemudian jika masih ada soft cache dan hard cache yang dijual di pasaran, saya juga akan buatkan videonya. Oke, jadi buat saya ini 4-bit rekondisi, namun yang termasuk recommended ya, karena untuk spek di harga 500.000 mendapatkan spek Snapdragon 450, RAM 464GB real asli ya, palsu, layar yang cakep seperti iPhone X, lalu kamera juga bisa dibilang lebih dari cukup untuk tahun 2024 ini. Belakang 16MP autofocus, depan 16MP fixed focus, semuanya ada fitur bokehnya. Oke, terima kasih sudah melihat hingga selesai dan semoga bermanfaat.